Apa sih yang menjadi kerangka dasar kita, khususnya para bupati wali kota? Kita ini memimpin, tujuan kita memimpin itu sama dengan tujuan hukum, yaitu sarana pembaharuan masyarakat, yaitu masyarakatnya harus terperbaharui cara berpikir dan cara bertindaknya. Dan kita melihat bahwa ada dua variabel yang harus kita lakukan bersama. Pertama, penuhnya lembaga pemasyarakatan, lapas, apapun tingkatannya. Kalau kita bicara secara jujur hari ini, belum tentu juga melahirkan orang pulang dari situ punya kesadaran. Malah yang terjadi adalah mereka mengalami pembelajaran. Sebelum masuk lapas atau LP, dulu nyurinya ayam, pulangnya terlatih nyuri sapi. Asalnya dia nyuri sapi, pulangnya terlatih nyuri mobil. Justru menjadi pembelajaran penting. Asalnya dia memakai narkoba, setelah masuk jadi pengedar. Asalnya pengedar, setelah masuk jadi bandar. Kenapa? Karena siklusnya adalah negatif. Karena siklus negatif harus dirubah menjadi hukum sarana membangun keadilan. Nah, prinsip dasarnya adalah yang pertama, perlu kita ketahui dan kita sadari, apabila ada rakyat kita yang mencuri karena keterdesakan ekonomi, sesungguhnya bupati wali kota bertanggung jawab secara sosial dan moral. Kenapa bertanggung jawab terhadap secara sosial dan moral? Artinya kita belum bisa menyelesaikan seluruh kebutuhan dasar warga. Maka seluruh kebutuhan dasar warga itu hari ini pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan ikhtiar selain dana-dana bantuan sosial dari pusat. Misalnya Pemprov Jabar membuka layanan pengaduan masyarakat yang baru dibuka dalam dua tempat. Yang satu namanya Balai Kapolri, itu dibuka di rumah saya. Ada sebuah balai yang menampung dalam setiap hari 200 orang. Variabelnya dua yang menjadi fokus kita, yaitu satu, menyelesaikan problem kesehatan warga yang satu tidak punya BPJS, dua, ketika di rumah sakit dia tidak punya uang untuk menunggu di rumah sakit, yang ketiga, tidak punya ongkos untuk bulan balik ke rumah sakit, yang keempat, berhutang disebabkan karena dia harus membiayai rumah sakit secara sendiri dan itu dilunasi. Kemudian yang kedua adalah melayani problem pendidikan. Dia tidak punya uang untuk membayar sekolah di sekolah swasta, dia tidak punya tas, dia tidak punya sepatu, dia tidak punya aspek-aspek yang bersifat emergensial. Dan tahun depan menjadi sebuah kebijakan di mana pemerintah menjamin penyediaan sarana dan prasarana untuk ongkos, untuk sepatu, untuk tas yang minimal itu disiapkan oleh dana pemerintah daerah termasuk sekolah di swasta, dengan alokasi hampir 350 miliar. Nah, ini kerangka dasar untuk menekan agar kejahatan tidak terjadi.